Kalian tahu di sini kenapa gelap? Karena saya tidak menyiapkan materi. Saya adalah materi itu sendiri. Di ITB tuh mungkin di pertengahan acara udah dapat nih, oh gue bakal ngomong ini. Nah di Surabaya tuh sampai sesinya siapa ya sebelum gue, Kania ya? Alokasi waktunya Ferry itu harusnya 15 menit. Tuh gue masih belum tahu mau ngomong apa. Ferry mungkin kebanyakan kan pengen foto sama dia gitu. 5.000 satu. Pas yang di Surabaya tuh, aku lagi di tempat ngerokok habis acara. Terus ada beberapa orang nyamperin. Diajak diskusi filsafat anjir. Diajak ngobrolin hal-hal serius. Bang, menurut lu pendidikan gimana? Disinilah semua cerita itu dimulai. Terus dia cerita, kata bapaknya ternyata keluarga mereka turunan lele. Wah, ini niat banget nih. Ini bagus banget. Thank you loh. Wow. Terus pas gue pakai kadang kata bini gue kalau gue pakai kayak petani gitu. Oke, setiap GTC itu biasanya ngeliat tabel notif itu kan ada yang mention for you. Itu kayaknya selalu ratusan ya. Jadi ya syukurnya itu punya dampak positif buat banyak peserta. Karena kan mereka juga ada HTM, ada waktu, ada tenaga yang digunakan dan ya gue berharap itu jadi sesuatu yang bermanfaat lah buat mereka gitu. Dan senang sih dapat respon segitu positifnya. Terus jumlah pesertanya juga almost 10.000 ya total dari semua GTC. Padahal kita nggak lagi bikin konser, kita nggak lagi bikin special show stand up comedy gitu. Masih segitu banyak yang datang. Itu pengalaman yang luar biasa dan ngasih sinyal positif buat Indonesia ke depannya, untuk generasi muda ke depannya. Kalau acara-acara kayak gini itu masih diminatin loh ternyata. Sebelumnya udah pernah Narator? Mana? Kesabuga nggak pernah? Oh iya. The first time. Tapi ITB pernah ke ITB doang. Oh, oke. Untuk kenalan di awal-awal aku pengen pakai pantun karena di Bandung ya. Ada hubungan gak sih? Gak ada ya? Ya tapi aku rasanya kalau di Bandung itu harus pantun, gak tahu ya. Oke, pantun singkat. Kebetulan aku tuh sempat nanya sama Jerome. Kayak Jer, kamu tuh dengan posisimu sekarang, pencapaianmu sekarang, apa sih yang kamu pengen gitu ke depan? Dia bilang, aku tuh malah sukanya kayak gini kak, gitu ketemu orang, ngedukasi gitu-gitu, antusias banget dia. Dan beberapa talent lain yang aku tanyain juga begitu gitu. Nah aku sendiri ngerasa sama gitu, kayak mungkin capek gitu, mungkin jauh lebih enak bikin konten di studio aja, tapi pengalaman interaksi sama penonton Malaka, antusias, acaranya sampai tengah malam dan mereka kayak energinya masih penuh sementara kita udah pada penyok gitu mukanya, udah pada capek, udah pada lecek gitu, udah pada lecek kitanya. Itu tuh jadi kayak, wah bisa ya kayak gini gitu. Padahal kalau dipikir-pikir kan yang kita kasih ke mereka tuh mungkin nggak sebanyak yang mereka kasih ke kita gitu effortnya. Backstage live. Hai teman-teman Akil, jadi Krikils. Krikils, hai Krikils. Jadi kita mau melakukan apa nih, Ci? Kita mau ngelenong. Kami akan menyapa teman-teman di Sabuga. Sampai ketemu di panggung, deg-degan. Langsung saja kita sambut untuk naik ke panggung Fathia Izzati dan Dea Anugrah. Halo semuanya. Rame ya Ci ya? Wow, selamat sore semuanya. Hai sore teman-teman, terima kasih banyak udah hadir ke acara Malaka Project. Yes, udah rame banget di sini, ada 500.000 orang. Betul. Wow. Masalah yang di-solve Malaka adalah keterhubungan
orang, audiens dengan isu. Biasanya orang itu kan encounter isu itu abstrak gitu, Zep. Nggak ada mukanya gitu. Kayak, oh kita punya masalah pendidikan begini. Kita punya masalah apa-apa. Nah, Malaka Project karena hadir dari awal itu dengan orang dalam jumlah yang cukup banyak dengan ekspertis masing-masing. Masalah itu tuh jadi ada bentuknya gitu, ada mukanya. Nah, orang tuh lebih mudah relate sama sesuatu yang ada personnya kan. Misalnya mereka ngebayangin, oh iya kita punya masalah judul, langsung kebayang tuh muka Ferry misalnya kan. Atau oh kita punya masalah hukum, kebayang mukanya Cia gitu. Nah, jadi person yang jadi jembatan antara orang dan isu inilah menurutku yang bikin Malaka Project tuh tumbuh dengan cepat dan dapat tempat yang cukup baik di audiens. Lo akan sadar kalau setiap tantangan, setiap kali lo jatuh, setiap kali lo ngerasa kok hidup kayak gini amat ya. Lo akan sadar kalau itu sebenarnya cuma plot yang dibutuhkan biar cerita lo tetap seru. Sebenarnya di backstage tuh aku jarang ada sih. Jadi selain makan, kabur aku ke smoking area. Gimana rasanya menjadi opener? Deg-degan, tadi tangan gue gemeter coy. Habis itu kayak stop sih, iya karena ngobrol. Tapi untungnya ada banyak Goddess Rockstars, jadi kayaknya itu kebantu sih. Mendapatkan dukungan moral dari Goddess Rockstars. Yang siapa namanya, Ahmad Mufdi ya, yang kemarin di ITB juga, yang tiba-tiba maju ke depan terus minum kopi. Gue tawarin kopi, boleh dia minum beneran, lucu banget. Kenalan bang. Ngopi loh. Siap. Woi beneran diminum lagi. Oke. Ojinya kopi hitam. Sebenarnya kan GTC ini tuh menariknya tuh karena pertama kali kita bikin, Malaka bikin, dan Malakanya sendiri timnya lean banget, mungkin cuma belasan orang lah ya, dan semuanya terlibat, walaupun sehari-harinya entah dia scriptwriter atau dia videographer, ketika kita bikin acara offline ya semua nyumbang tenaga, nyumbang ngerjain hal-hal yang harus diurusin gitu. Oh iya, faktor yang gak kalah penting gitu dalam kesuksesan lah kita bisa bilang penyelenggaraan GTC itu tentu dukungan dari partner kita, Kapal Api. Kapal Api ini selain memang semangatnya align sama Malaka, juga secara teknis tuh sangat memudahkan lah. Kita tuh dikasih keleluasaan buat bereksperimen, kita dikasih kemudahan juga buat bikin apa yang kita mau gitu, dan mereka ngasih full support. Jadi terima kasih banyak Kapal Api, respect banget, dan nggak salah sih kalau memang Kapal Api menunjukkan dirinya selama ini sebagai pendukung dari kegiatan-kegiatan anak muda, produktivitas anak muda, kreativitas anak muda di Indonesia, karena yang kita alami pun begitu. So once again, thanks Kapal Api. Enak sih. Nah, di satu sisi tentu jadinya ini hektik banget, kayak yang Akil bilang capek banget gitu. Tapi juga jadi sarana buat bonding juga gitu. Kayak misalnya aku waktu di Jogja itu kan nginepnya bareng kru gitu di guest house. Jadi ada kesempatan buat ngobrol-ngobrol personal juga di luar pekerjaan. Jadi kesempatan buat bonding lah gitu. Bisa makan bareng Aep gitu, bisa tahu cerita legendaris itu gitu. Terus sampai aku akhirnya riset Kak, ternyata leluhur lele itu bukan aku doang. Di Lamongan tuh ada Kak, orang Lamongan itu katanya yang asli itu nggak makan lele. Seluruh warga yang asli, benar-benar asli Lamongan tuh nggak makan lele. Ternyata aku nggak sendiri. Iya. Bisa jadi komunitas. Yang di Jogja, serius. Ya, aku ingat banget tuh, gila tuh, apa? Yang ngantrinya tuh. Ntar ada visualnya itu. Pas bumper pertama tuh, kita kan nyaksiin ya, hasil karya Ais juga dan teman-teman kita ya. Sama Arka juga hasil begadang. Merinding wis, kayak anjir kayak gitu kan. Kayak visualnya tuh masuk terus. Kayak
Halo. Oke. Hai, gua Aep.